2 minggu yang lalu, Daryl mendapat kabar jika ayahnya dan Aditya yang telah ditangkap polisi tiba-tiba dikenakan pasal pembunuhan berencana. Aaron menyerahkan sejumlah bukti kuat kepada pihak kepolisian, bukti bahwa Aditya dan Henry bekerja sama dengan salah satu bawahan David Morgan dengan memberi informasi kepada David Morgan dalam rencana pembunuhan ayah dan ibu Nabila. Hal itu membuat Aditya dan Henry tidak bisa berkutik. Mereka dikenakan pasal berlapis dan dijatuhi hukuman mati. Hanya menunggu waktu sampai mereka berdua berakhir di tim regu tembak yang akan mengeksekusi mereka. Sama halnya dengan orang-orang yang sempat ingin membantu Henry melawan grup Barata. Setelah Henry tertangkap, Aaron segera menyerang mereka. Hanya dalam beberapa hari, Aaron menghancurkan bisnis mereka. Kebanyakan dari pengusaha itu meninggalkan Jakarta untuk memulai bisnis di tempat lain. Setelah keputusan dijatuhkan, Friska dan ibunya langsung melarikan diri meninggalkan Jakarta. Beberapa kabar mengatakan jika Friska dan ibunya telah meninggalkan Indonesia dengan sisa uang tabungan yang mereka punya. Daryl yang akhirnya bercerai dengan Friska menjadi murka, dia menyalahkan Ivan atas kehidupannya yang hancur berantakan. Dengan sisa tabungan yang dia punya, dia mengumpulkan bawahannya dan berniat membalas dendam ke Ivan. Pukul 4 dini hari, sebuah perahu berkapasitas 40 orang penumpang bersandar di Pulau Lanai Island. Untuk menghindari para pengawal keluarga Barata, Daryl sengaja memilih sisi pantai yang jauh dari keramaian. Bawa senjata kalian, hari ini kita akan membuat Ivan bermandikan darah, hahaha. Ucap Daryl dengan raut wajah yang terlihat sangat emosi. Bawahan setia Daryl mengikuti perintah, mereka mengeluarkan senjata tajam yang sudah mereka persiapkan. Samurai, parang, dan berbagai senjata tajam lainnya sudah berada di tangan setiap orang. Baru berjalan beberapa langkah, mereka tiba-tiba ditahan oleh Javin dan Billy yang ternyata sudah mengetahui kedatangan mereka. Tuan Ivan sepertinya tidak mengundang kalian, ada perlu apa kalian datang ke tempat ini? Tanya Javin. Hahaha, ternyata 2 anjing keluarga Barata, ucap Daryl yang disambut tawa para bawahannya. Guk, guk, kompak Javin dan Billy menggonggong meledek provokasi yang dilakukan Daryl. Brengsek, teriak Daryl yang semakin murka. Bunuh 2 bajingan itu. Perintah Daryl. Para bawahan Daryl langsung berlari menuju Javin dan Billy yang sedang tertawa. Baru beberapa langkah mereka berlari, tiba-tiba terdengar suara letusan senjata api yang menggunakan peredam. Pat! Peluru menghantam pasir tepat di depan para bawahan Daryl. Mereka semua sontak terdiam, karena sadar jika seseorang yang menggunakan senjata api sedang melindungi Javin dan Billy. Hahaha. Dasar bodoh! Seharusnya kamu cari tahu dulu siapa saja yang ada di pulau ini, kamu benar-benar cari mati, teriak Javin mengolok Daryl. Tepat setelah Javin mengatakan itu, ratusan sinar laser merah mengarah ke tubuh Daryl dan para bawahannya. Para bawahan Daryl kompak menjatuhkan senjata mereka, mereka sadar jika saat ini ratusan senjata api sedang mengarah ke mereka. Rencana yang disiapkan Daryl sudah mendekati sempurna. Sayangnya dia tidak mendapat informasi jika keluarga Harold dan keluarga Vladislav juga sedang berada di pulau itu. Saat mendapat kabar jika ada perahu mencurigakan bersandar di sisi lain pulau, para pengawal dari 2 keluarga pun langsung melakukan pengepungan. Bis. Tuan Javin, apa perintah Anda? Terdengar seseorang berkomunikasi melalui HT yang berada di tangan Javin. Tangkap dan siksa mereka. Aku tidak mau lagi melihat mereka mengganggu Tuan Ivan dan Nyonya Nabila, balas Javin. Roger Tat. Sesaat setelah Javin memberikan perintah, ratusan orang yang menodongkan senjatanya ke Daryl dan bawahannya bermunculan dari semak-semak. Pengawal keluarga Harold tampak menggunakan setelan jas berdasi hitam, sedangkan pengawal keluarga Vladislav menggunakan setelan jas dengan dasi merah. Daryl dan bawahannya mengangkat tangan, perlahan mereka bertekuk lutut saat para pengawal dari 2 keluarga itu mulai mengikat tangan mereka.
Tak ada lagi kesombongan dan arogansi yang terlihat dari mereka. Wajah Daryl menjadi pucat ketakutan memikirkan nasib buruk yang akan menimpanya. Bodoh. Tolol. Hahaha. Javin terus mengumpat Daryl, namun tak ada balasan dari Daryl, dia tetap menunduk tak berani menunjukkan wajahnya lagi. Para pengawal itu membawa Daryl dan anak buahnya menuju dermaga, dari situ nasib mereka semua berada di tangan dua keluarga besar. Kelompok mereka akan dibagi menjadi dua, setengahnya akan dibawa oleh pengawal keluarga Harold, dan setengahnya lagi akan dibawa ke Rusia, terang salah satu pengawal dari keluarga Vladislav. Tindakan mereka menyerang pulau ini sama saja dengan tindakan melawan dua keluarga besar, sepertinya keluarga Harold akan mengeksekusi mereka, ujar pengawal itu. Lalu bagaimana dengan keluarga Vladislav? Billy bertanya karena penasaran. Mereka akan kami pekerjakan untuk memerah susu, jawab pengawal itu. Javin dan Billy sontak terkejut, menurut mereka, hukuman itu terlalu ringan jika dibandingkan dengan hukuman yang diberikan keluarga Harold. Hanya memerah susu sapi. Berarti hukuman mereka bekerja di peternakan? Tanya Javin. Pengawal itu tertawa kecil, dia lalu memandangi Javin dan berkata, susu beruang kutub, dan susu singa, kami akan meminta mereka memerah kedua hewan mematikan itu. Javin dan Billy saling menatap, bibir mereka bergetar dan mewahahaha. Mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Itu sama saja dengan hukuman mati, imbuh Billy sambil tertawa. Sialan. Hukuman macam apa itu? Kepalaku terus membayangkan Daryl yang sedang memijat pentil singa dan pentil beruang kutub, hahaha, Javin yang tertawa sambil berguling di pasir pantai. Pengawal itu ikut tertawa, memang benar, hanya sedikit yang berhasil selamat setelah dihukum seperti itu oleh keluarga Vladislav. Dan orang-orang yang selamat itu biasanya akan dididik dan dilatih ulang oleh keluarga Vladislav sampai mereka mengucapkan janji setia mereka untuk melayani keluarga Vladislav. Untuk pria yang bernama Daryl, tolong masukkan mereka ke kelompok yang akan dibawa ke Rusia. Dia pria mesum, hukuman itu pasti akan cocok untuknya, seru Javin sambil terus tertawa terbahak-bahak. Di pagi hari, Alexa sudah terlihat cantik dengan gaya kasual, sambil menyisir rambutnya dia kembali mengingat momen di mana Javin merangkul mesra tubuhnya. Hah! Aku tidak menyangka jika Javin bisa terlihat keren seperti itu, gumam Alexa. Saat Alexa sedang asyik dalam lamunannya, tiba-tiba bunyi notifikasi terdengar dari ponselnya. Alexa mengambil ponsel miliknya dan mengecek pesan yang masuk. Brian kakak, aku sudah mendapat kabar dari ayah, hahaha, kamu dan Javin akan menjadi pasangan yang serasi. Alexa menepuk jidatnya, dia tidak menyangka jika Brian yang dikirim untuk bergabung dengan pasukan PBB di Afrika juga sudah mengetahui kabar itu. Alexa, berhenti menggodaku, atau aku akan terbang ke Afrika untuk menghajarmu, kamu sendiri bagaimana? Apakah kamu sudah merasa lebih baik? Brian, masih tetap sama, aku masih tidak bisa melupakan Nabila. Hah? Aku benar-benar menyukainya, tapi tenang saja, aku tetap merasa bahagia karena saudaraku dan juga wanita yang aku sukai sudah mendapatkan kebahagiaan mereka. Alexa menunduk sedih, setelah acara pertunangan Ivan dan Nabila di Tower Barata Corp. Brian langsung jujur kepada Alexa jika dia juga ternyata menyukai Nabila. Alexa sangat terkejut waktu itu, namun dia tidak bisa memberikan masukan apa-apa dan hanya bisa meminta Brian memendam perasaannya. Karena alasan itu juga Brian akhirnya tidak bisa hadir di acara pernikahan Ivan dan Nabila dengan alasan sedang bertugas. Alexa, bersabarlah. Kakak yakin kamu akan segera menemukan wanita yang cocok untukmu. Brian, terima kasih kakak. Alexa menghela nafas panjang. Dia tidak menyangka jika adiknya akan bernasib sama. Mereka berdua patah hati dan terpaksa memendam perasaan oleh dua bersaudara dari keluarga Barata. Kakek, terima kasih atas hadiah pemberianmu. Kami juga merasa sangat senang karena kakek bisa hadir di acara pernikahan kami, ucap Nabila sambil memeluk Vladimir.
Vladimir tersenyum, sambil membelai rambut Nabila. "Iya cucuku, kakek juga senang karena bisa bertemu denganmu," ucapnya lembut. Nabila menitikkan air matanya, walau hanya sehari berjumpa, sosok Vladimir yang lembut dan berwibawa membuat Nabila merasa berat untuk berpisah. Gunadi tersenyum dengan mata menggenang melihat pemandangan itu, sementara Chintami ikut menitikkan air mata karena harus kembali berpisah dengan Vladimir yang sudah seperti ayah kandungnya. Ivan terdiam, dia yang berada di belakang Nabila hanya menunduk dengan mata berkaca-kaca tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat sikap Ivan, Vladimir langsung tersenyum dan berkata, "Ivan, kemarilah. Apa kamu tidak mau memeluk kakek?" Vladimir memanggil Ivan dan sedikit menggodanya. Ivan menghampiri Vladimir dengan tetap menunduk, air matanya seketika tumpah seperti anak kecil begitu Vladimir memeluknya. "Kakek, jaga kesehatanmu, aku berjanji akan mengunjungimu," serak Ivan yang baru sehari merasakan kehangatan kasih sayang dari seorang kakek dan tiba-tiba harus berpisah. Vladimir sambil menepuk-nepuk halus pundak Ivan. "Iya, semoga kakek diberi umur panjang dan bisa bertemu kalian lagi." Setelah Ivan dan Nabila undur diri, Billy dan Olma selanjutnya, mereka berdua juga menitikkan air mata saat mengucapkan perpisahan dengan Vladimir. Setelah itu Alexa dan Javin yang turut tidak dapat menahan air matanya ikut mendekat ke Vladimir. "Alexa, pesan kakek hanya satu. Kamu jangan terlalu kejam kepada Javin," ucap Vladimir kepada Alexa yang masih terisak. Alexa mengangkat wajahnya dan menyeka air matanya, sambil tertawa kecil dia menjawab, "Aku tidak bisa janji kalau soal itu kakek." "Oh my. Anak nakal ini," canda Vladimir sambil mencubit pelan pipi Alexa. Tibalah giliran Javin, Vladimir sontak terkejut saat Javin tiba-tiba memeluknya dengan erat. Air mata Javin juga yang paling deras di antara yang lainnya. "Kakek, kamu lupa memberitahu Alexa untuk jangan membunuhku," seru Javin yang sontak membuat orang tertawa. "Hahaha, kamu benar, aku lupa tentang hal itu," tawa Vladimir. Javin ikut tertawa, dia menyeka air mata lalu berkata, "Kakek, jaga kesehatanmu, kami semua akan terus merindukan sosokmu yang baik, lucu dan berwibawa," ucap Javin yang membuat mata semua orang kembali menggenang. "Terima kasih, aku sangat bersyukur karena bisa datang di tempat ini. Selain bertemu dengan putra dan cucuku, kini aku mendapatkan cucu manja dan perhatian seperti kalian," balas Vladimir sambil tersenyum lembut. Mungkin seperti ini yang dirasakan oleh Kelvin saat bertemu ayah dulu. Memiliki seorang kakek benar-benar terasa menyenangkan, ucap Ivan sambil menyeka air matanya. Setelah Javin, Chintami dan Gunadi berikutnya, mereka juga mengucapkan terima kasihnya dan mendoakan kesehatan Vladimir. Kedua alis Vladimir menekuk, dia memandangi Kelvin yang sedang bersama Aaron. "Kelvin, kemarilah," panggil Vladimir. Kelvin menggelengkan kepalanya, wajahnya menekuk, dengan mata berkaca-kaca. Vladimir tersenyum, dia berjalan menghampiri Kelvin lalu menggendong Kelvin yang terus memasang wajah cemberut. "Apa kamu marah sama kakek?" tanya Vladimir. Kelvin menggelengkan kepalanya, namun wajahnya masih tetap cemberut. "Lalu mengapa wajahmu begitu?" tanya Vladimir lagi. "Itu karena kakek buyut akan pergi jauh, itu artinya kakek buyut tidak sayang Kelvin," rengek Kelvin dengan wajahnya yang masih menekuk. Vladimir tersenyum, dia lalu mencium kening Kelvin. "Kakek sangat menyayangi Kelvin, tapi kakek harus pulang ke rumah kakek, atau begini saja," ucap Vladimir yang lalu melepas cincin dengan simbol keluarga Vladislav di tangannya. "Ini adalah cincin yang paling kakek sayang. Kelvin nanti akan bisa bertemu kakek lagi jika Kelvin simpan cincin ini," terang Vladimir. Begitu Kelvin menerima cincin yang diberikan Vladimir, seluruh pengawal keluarga Vladislav kompak menundukkan kepala mereka sambil meletakkan tangan di atas dada. Gunadi dan Aaron yang juga terkejut ikut melakukan gerakan serupa. Ivan dan yang lainnya dibuat kebingungan dengan keadaan itu.
Vicky, apa yang terjadi? Tanya Ivan kebingungan. Kak Ivan. Kakek baru saja menunjuk Kelvin sebagai salah satu penerus sah keluarga Vladislav. Pemberian cincin itu sebagai buktinya. Dengan begini, statusku dan status Kelvin sama di mata keluarga Vladislav, terang Vicky sambil tersenyum. Austin dan kedua orang tuanya bertepuk tangan, mereka tidak menyangka jika Vladimir akan menunjuk Kelvin sebagai salah satu pewaris keluarganya. Kelvin memeluk Vladimir, air matanya tumpah dan mengalir deras. Vladimir yang sedang menggendong Kelvin terus mengusap kepala Kelvin sampai akhirnya Kelvin tenang dan bisa melepas kepergian Vladimir. Setelah suasana yang mengharukan, tiba saatnya bagi keluarga Harold dan keluarga Vladislav untuk pergi. Beberapa mobil mewah yang akan mengantar mereka ke bandara sudah berjejer rapi di depan resort. Para pengawal dari dua keluarga berbaris rapi menunggu petinggi dari dua keluarga masuk ke mobil mereka. Ingat, kalian semua harus datang ke pernikahanku, ucap Austin yang menggandeng mesra tangan Bella sambil melambaikan tangannya. Iya, kami semua pasti akan datang, sahut Ivan. Dan diiyakan oleh semuanya. Beberapa jam kemudian, Ivan dan Nabila sudah kembali ke kamar mereka. Ini waktunya bagi mereka berdua untuk membuka kotak peninggalan Cakra. Ivan mengambil kotak yang berada di meja lalu membawanya menuju sofa tempat Nabila menunggu. Dua buah amplop surat yang bertuliskan nama mereka berdua berada di dalam kotak itu. Dan di bagian dasar kotak, terdapat sebuah buku diari yang cukup tebal. Ivan dan Nabila mengambil amplop surat yang bertuliskan nama mereka masing-masing. Mereka saling menatap dan mulai membaca surat yang ditujukan untuk mereka. Surat mereka diawali dengan Cakra dan Kayla yang mengenalkan diri mereka. Cakra memperkenalkan dirinya di surat yang ditujukan untuk Nabila, dan Kayla memperkenalkan dirinya di surat yang ditujukan untuk Ivan. Ivan dan Nabila tertawa kecil ketika membaca bagian itu. Ivan dan Nabila menitikkan air mata begitu mereka mengetahui alasan mengapa Cakra dan Kayla meletakkan surat itu di kotak yang sama, padahal waktu itu Ivan dan Nabila belum mengenal satu sama lain. Alasannya sederhana, Cakra merasa jika setelah dia meninggal, Ivan bisa menemukan kotak ini dan mencari Nabila. Jadi melalui kotak ini, Cakra dan Kayla berharap agar Ivan bisa bertemu dengan Nabila. Jika kondisinya tidak seperti ini, aku sangat berharap jika kita bisa nikah kembar, aku menikahi Kayla dan kamu menikahi Nabila, ucap Ivan membaca tulisan Cakra. Ivan dan Nabila tertawa, sambil mencium kening Nabila, Ivan berkata, "Kakak. Maaf tapi skenariomu terlambat, takdir sudah mempertemukanku dengan Nabila sebelum aku menemukan kotak ini. Aku dan Nabila bahkan sudah bertempur 3 kali sebelum aku membaca surat peninggalanmu," seru Ivan sambil tertawa. Mata Nabila sontak melotot saat mendengar ucapan Ivan. Dia yang sedang serius membaca surat peninggalan Kayla langsung menoleh ke Ivan. "Sayang," protes Nabila sambil mencubit pinggang Ivan. Mereka berdua tertawa bersama lalu kembali membaca surat dari Cakra dan Kayla. "Ivan, kamu mungkin memiliki segudang pertanyaan tentang mengapa aku seakan bisa meramal kematianku, karena itu di dalam kotak ini aku menyimpan buku diari yang bisa menjelaskan semuanya. Dan yang terakhir, Ivan, tolong jaga ayah dan ibu menggantikan kakakmu yang tidak berguna ini. Aku minta maaf karena harus menyerahkan semuanya kepadamu. Ivan, mungkin kamu berpikir jika selama ini aku adalah kakak yang jahil dan cuek. Tapi jujur saja, kejahilanku selama ini adalah bentuk kasih sayangku dan walau terlihat cuek aku selalu memperhatikan dan mencemaskanmu." Air mata Ivan mengalir deras, hanya permintaan maaf dan kata rindu yang terus berulang di bagian akhir surat. Ivan bisa membayangkan wajah Cakra yang sedang menangis saat menulis surat itu dari bekas tetesan air yang mengkering di surat itu. Nabila yang juga baru selesai membaca surat peninggalan Kayla menangis terisak. Dia memeluk tubuh Ivan dan terus menangis mengingat kebersamaan mereka. "Kak Cakra,
Kamu tenang saja, aku akan menjaga ayah dan ibu, lirih Ivan. Kak Kayla. Kamu tenang saja, saat ini aku dan Nabila sudah resmi menjadi suami istri. Aku akan menjaga Nabila dengan baik, aku tidak akan pernah menyakitinya dan selalu menjaganya. Dan berjanji akan selalu bersamanya sampai ajal memisahkan, sambung Ivan sambil mencium kening Nabila yang menangis terisak. Kelvin tumbuh menjadi anak yang cerdas, dia bahkan menjadi calon penerus salah satu keluarga terkaya di dunia. Semua orang mencintai Kelvin, jadi kamu tidak perlu lagi mencemaskan putramu, seperti janjiku di villa itu, aku akan menjaga putra kalian. Jadi, cukup awasi kami dari sana, suara serak Ivan terdengar sambil menangis berderai air mata. Ivan menyeka air matanya, dia lalu mengambil buku diari yang berada di kotak peninggalan Cakra. Sambil Nabila berada di dalam pelukannya. Untuk adikku Ivan, ini adalah kisahku. The End.